Halo teman-teman, ada yang bertanya ke saya, gimana caranya merekam drum elektrik, tapi terekam masing-masing channel. Jadi pada saat rekaman ada channel kicknya, ada channel snare-nya, tom, floor, head, overhead, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menggunakan drum elektrik yang kelas atas, itu biasanya pada sound modul atau drum modulnya kita bilang. Pada drum modulnya dia memiliki individual output. Jadi pada drum modul tersebut ada output untuk khusus kick, output snare, output tom, output floor, dan seterusnya. Nah, oke, yang mau saya bahas di video ini adalah bagaimana caranya teman-teman merekam drum elektrik yang hanya memiliki 2 stereo out, tapi tetap terekam per track, per channel. Jadi nanti teman-teman akan tetap merekam pada hasilnya ada track kick, ada track snare, ada track tom, ada track floor, dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke situ, ada 2 motif sebetulnya perekaman drum elektrik ini. Yang pertama adalah mengambil sound dari drum elektrik itu sendiri, dan yang kedua mengambil permainannya, namun kemudian nanti soundnya akan di-replace dengan sound drum dari plugin. Gitu. Cara seperti ini itu bisa dilakukan kalau teman-teman memiliki drum modul dengan koneksi MIDI in out atau MIDI USB. Jadi kalau tanpa koneksi MIDI in out dan USB, perekaman ini agak sulit dilakukan gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk teknisnya karena kebetulan saya tidak memiliki drum elektrik di sini, saya akan menggunakan keyboard sebagai percontohan karena keyboard memiliki 2 stereo out, MIDI in out dan MIDI USB di sini kebetulan. Jadi nanti kita akan bahas di sini. Nah, katakanlah drum modul dari drum elektrik teman-teman seperti ini. Dia memiliki phones, kemudian dia memiliki stereo out, dia memiliki MIDI in, MIDI out, atau memiliki USB to MIDI. Nah, untuk routingnya, teman-teman silahkan hubungkan drum modul teman-teman dengan audio interface. Yang pertama, teman-teman sambungkan dulu analog outnya ke analog input di audio interface. Kemudian teman-teman sambungkan juga MIDI in outnya ke MIDI in out di audio interface. Koneksinya MIDI in masuk ke MIDI out di audio interface. MIDI out ini dari drum modul masuk ke MIDI in di audio interface. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman ada USB to MIDI dan tidak punya kabel MIDI, teman-teman silakan hubungkan USB MIDI ini dengan menggunakan kabel printer ke audio interface teman-teman. Nah, setelah teman-teman memastikan dari drum modul itu terhubung semuanya ke audio interface, maka teman-teman akan persiapkan satu track di DAW teman-teman untuk mulai merekam. Tapi yang teman-teman harus persiapkan yaitu track MIDI, bukan track audionya. Oke, sekarang ke tahap selanjutnya ya. Jadi teman-teman membuat track MIDI pada DAW teman-teman. Di sini saya menggunakan Pro Tools, maka saya akan membuat satu track MIDI. Kemudian kita klik create, pilih inputnya. Kalau di Pro Tools saya pilihnya all deh biar semua input terbaca, dan pastikan outputnya sesuai dengan audio interface yang kita pakai. Jadi yang tersambung nanti ke drum modulnya. Nah, karena saya pakai Liquid 56, maka saya pilih Liquid 56 channel 1. Kita cek sinyalnya sekarang. Oke, sinyal masuk. Nah, tinggal teman-teman merekam permainan teman-teman sekarang. Oke, setelah itu teman-teman baru record permainannya. Nah, untuk memastikan MIDI out dari interface masuk ke MIDI in drum modul, teman-teman cukup playback di DAW-nya dan pastikan drum elektrik tersebut berbunyi sesuai dengan apa yang teman-teman rekam barusan. Nah, untuk memastikan bahwa si permain kita terekam dengan baik dan koneksinya bagus tuh, kita coba playback apakah dia bunyi atau enggak nih si drum modulnya.
Oke. Nah, untuk caranya bagaimana teman-teman men-split permainan drum teman-teman tersebut, kemudian nantinya di-split menjadi per track kick aja, snare aja, tom aja, dan seterusnya, saya akan jelaskan melalui screen recording berikut ini. Nah, ke tahap selanjutnya yaitu bagian split dari satu MIDI channel ini menjadi individual track nantinya. Jadi yang saya lakukan adalah kita menduplikat track yang ini untuk dipecah satu-satu nanti notnya. Jadi kita duplikat mungkin 9 ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa kasih nama di sini. Ini kick, kemudian ini snare, kemudian ini head, kemudian tom 1, tom 2, tom 3, floor, kemudian overhead. Oke, setelah kita duplikat tracknya, karena di Pro Tools itu satu klip ini terhubung satu sama lain dan kita mau edit setiap tracknya, maka kita consolidate dulu masing-masing track ini. Jadi caranya pakai Shift Alt sama 3 kalau di Windows. Kalau di DAW lain mungkin berbeda ya. Ini kan di Pro Tools. Oke. Kemudian kita akan ambil track kick ini, memang betul-betul kick. Jadi kita buka piano rollnya, kita lihat nih, kick itu adanya di C sini. Ini snare, ini head. Oke. Jadi kita akan ambil kick ini dan buang semuanya. So kita hapus semuanya dan kita dapat satu channel kick di sini. Oke. Nah sekarang kita pindah ke snare. Snare itu yang ini. Maka kick kita buang dan yang lain pun kita buang. Jadi kita sekarang udah dapat kick sama snare. Oke, kita maju ke hi-hat, kita buka piano rollnya. Ini adalah hi-hat, maka di luar itu kita buang. Oke, sekarang kita udah dapat hi-hat. Dan lakukan semuanya, tom 1 sampai ke overhead. Oke. Sampai ke overhead teman-teman lakukan. Kalau di cakewalk tuh sebetulnya ada ini ya, CAL-nya tuh. Itu namanya split note to tracks. Itu lebih simpel lagi sebetulnya. Jadi cukup satu klik dia masing-masing terputus jadi begini gitu loh. Oke. Nah, anggaplah ini semua selesai teman-teman. Saya percepat aja. Jadi saya buang dulu yang lainnya. Nah, kita sekarang lanjut ke perekaman audionya karena ini kan masih data MIDI. Oke. Nah, teman-teman bikin satu audio track. Karena kick itu mono, jadi saya bikinnya mono. Kita record dan pastikan output interface-nya adalah input interface-nya itu adalah input dari channel yang tersambung dengan drum modul kita. Di sini saya pakainya 5/6. Kita rekam di sini. Jangan lupa teman-teman mute track yang lain dan kita mau rekam kicknya aja kan, kicknya doang nih. Jadi kita rekam. Oke. Selesai, teman-teman mute yang kicknya, teman-teman sini boleh deh audio kick. Teman-teman bikin lagi snare mono, pastiin ininya masuk chord lepas. Kita mau rekam snare-nya sekarang. Oke, dan seterusnya. Sampai sini mudah-mudahan teman bisa menangkap yang saya maksudkan untuk bagaimana merekam drum elektrik teman-teman dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama dengan menggunakan sound
drum elektrik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai plug-in atau VST, sebetulnya sama aja. Jadi ya deh, kehapus nggak apa-apa. Misalnya kita mau kicknya ya, kita kick ini kita mau ngambil soundnya dari VST nih. So teman-teman cukup loading di sini instrument track, kemudian teman-teman masukin instrument track yang teman-teman sukain. Mungkin saya mau coba pakai boom aja deh. Ini adalah drum. Prosesnya sama aja sebetulnya, tinggal sambungin ini ke boom. Jadi ke plug-innya, si MIDI outnya sambungin ke plug-innya. Teman-teman tinggal record aja. Kalau nggak di commit ya, kalau Pro Tools punya commit. Sekarang teman-teman udah punya kata commit. Ini udah jadi audio track kick doang gitu. Oke, lakukan untuk semua track dan teman-teman bisa menangkap seterusnya harus bagaimana. That's it. Oke, sekarang teman-teman sudah bisa melakukan perekaman drum elektrik di rumah teman-teman dengan hasil rekam nantinya seperti drum akustik, yaitu dipecah, ada kicknya aja, snare-nya aja, dan itu memudahkan untuk proses mixingnya nantinya. Oke, so teman-teman silahkan explore sound dari drum elektrik teman-teman atau explore sound dari drum plug-in. Tetap berkreasi and happy recording. Oke.